Halo semua, nama aku Kuko dan di video kali ini aku bakal ngebagiin atau nge-sharing untuk settingan OBS buat teman-teman yang mau live streaming dengan PC yang bisa dibilang kentang banget kayak PC ku ini. Dan ya, di sini aku bakal ngebagiin settingan-settingan OBS supaya live streaming kalian bisa lebih lancar teman-teman ya. Oke, mungkin tanpa basa-basi kita langsung aja ke videonya. Let's go. Oke, ini mungkin awal-awal bakal tak kasih settingan singkat aja buat teman-teman yang mau ngedit OBS-nya supaya settingannya lebih enteng ya teman-teman ya. Oke, kita mungkin langsung aja dari general. Di sini sebenarnya nggak ada yang terlalu penting cuy. Kalian bisa lihat aja kalau kalian mau nyontek silahkan cuy. Dan di sini tak slide aja ke bawah. Ini nggak ada yang penting cuy. Kalau kalian udah install OBS sebenarnya nggak terlalu penting juga buat ganti-ganti yang ini. Soalnya juga nggak makan CPU usage banyak juga ya teman-teman ya. Oke, kalau udah selesai mungkin kita langsung aja ke stream. Di stream ini juga nggak terlalu penting karena dia berhubungan sama internet ya teman-teman ya. Karena kalau internet pun juga nggak terlalu masalah ke CPU usage yang dia pakai atau OBS pakai ya teman-teman ya. Kita mungkin langsung aja ke output. Nah, di sini yang penting sebenarnya teman-teman. Untuk di output ini kita aku pilih ini jangan lupa diganti advance ya teman-teman ya. Ini aku pilih X264 karena kalau pakai QuickSign H264 ini bakal rendernya bakal lama. Aku pernah nyeting atau nge-record juga pakai yang H264 ini, QuickSign H264 bantuan ya. Kerasa kalau kalau nge-record itu waktu udah selesai, waktu recordnya di stop itu bakal nunggu lama banget buat ngerender ya teman-teman ya. Akhirnya aku lebih prefer X264. Oke, di sini aku nggak pakai rescale cuy. Rate controlnya aku pilih yang CBR karena mungkin aku dulu pakai CRF ini agak berat ya teman-teman ya. Makanya aku pilih CBR. Terus untuk bitrate di sini ini juga pengaruh. Semakin tinggi bitrate kalian, CPU usage yang dipakai sama OBS juga semakin gede ya teman-teman ya. Terus ini nggak tak centang, keyframe-nya 0. Terus ini CPU usage presence ini aku pilih yang ultra fast karena di sini higher ya. Ada catatannya di sini, semakin tinggi maka semakin dikit CPU yang di kinerja CPU-nya yang dipakai ya teman-teman ya. Makanya aku pilih ultra fast. Terus profile ini aku pernah pakai yang high dan nggak enak juga. Aku lihat tutorial orang juga biasanya pakai yang min ya teman-teman ya. Terus untuk tone ini aku non teman-teman. Dan X24 juga nggak pengaruh juga. Recordingnya kalau kalian mau lihat pun silahkan. Kayak gini ya teman-teman ya. Encodernya tetap aku pakai S264, formatnya MP4 ya teman-teman ya. Dari sini kalau recording lebih enteng daripada live streaming. Jadi aku pakai bitrate yang tinggi teman-teman ya. Oke, lanjut ke audio, nggak ada yang diganti. Terus replay buffer ini nggak penting juga. Oke, lanjut teman-teman. Oke, kita ke audio. Di sini aku pakai yang sample rate-nya atau gelombang suaranya itu lebih kecil ya teman-teman ya. Soalnya takutnya kalau aku pakai yang gede kayak gini 48 kHz itu ada tulisannya di sini ya teman-teman ya. Dan perlu banyak effort buat CPU-ku buat ngeproses OBS ini ya teman-teman ya. Makanya aku pilih yang kecil aja, yang aman-aman ya teman-teman ya. Terus channelnya aku pilih stereo, kalau mono ya nggak etis lah ya teman-teman ya kalau di video gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin di sini nggak ada yang penting lagi cuy. Kalau kalian mau ngontek pun silahkan di sini. Meternya fast, sample peak, default. Dan ini nggak penting sih sebenarnya cuy. Nggak penting. Oke, lanjut kita ke video cuy. Dan di sini aku pilih resolusinya. Aku nggak mau di scale ya teman-teman ya. Sebenarnya layarku itu 1366 768, tapi di sini aku pilih 1280 720. Karena aku ngikutin apa yang ada di YouTube ya teman-teman ya. Aku akhirnya pilih segitu, output skillnya juga sama. Terus ini semakin kalian pilih yang paling bawah atau sampelnya makin banyak, maka CPU usage-nya makin tinggi juga yang dimakan sama OBS. Makanya aku pilih bilinear ya teman-teman ya, supaya bisa dibilang lebih enteng lah ya teman-teman ya di sini. Walaupun agak blurry dan ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, terus di sini ada FPS. FPS ini juga pengaruh teman-teman. FPS ini semakin tinggi FPS maka CPU usage yang dipakai juga semakin tinggi. Frame per second ya teman-teman ya. Frame per waktu, per detik gitu ya. Jadi aku pilih 30. Dulu aku jeleknya adalah aku pilih 24 FPS cuy. Tapi semakin aku sadar sesuatu tentang OBS, settinganku salah, makanya aku pakai 30 FPS di sini. Lalu hotkey, semakin banyak hotkey yang kalian pakai untuk efek-efek, nah kayak gini cuy, itu makin tinggi juga untuk CPU usage yang dipakai sama OBS. Oke, mungkin kalian nggak perlu setting yang ini ya teman-teman ya. Semakin kentang kalian jadi nggak perlu dipakai di sini cuy untuk hotkey-nya.
Oke, kita langsung aja ke advance. Ini yang paling penting ya teman-teman ya. Di sini aku dulu pakai yang ideal karena aku pikir dulu itu ideal itu bakal lebih enteng ya kalau dilihat ya teman-teman ya daripada high ya tulisannya. Nah, semakin lama semakin aku sadar coba-coba akhirnya aku ngerasa kalau high process priority itu bakal lebih enteng teman-teman ya daripada yang ideal ini. Ya udah akhirnya aku pakai yang high ya teman-teman ya. Ini penting, ini sangat-sangat penting sebenarnya. Jadi OBS beberapa CPU usage itu dipengaruhi juga proses priority dari OBS itu ya teman-teman ya. Semakin tinggi bakal semakin enteng teman-teman. Jadi kayak gitu, ini paling penting ya, garis bawain ya ini ya. Kalian kalau bisa punya PC kentang, kalian pilih yang high aja. Terus di rendernya ini bisa kalian sesuaiin sama PC kalian, kuatnya yang mana dan prefernya yang mana, coba-coba aja di sini. Kalau aku pakai yang ini teman-teman, Directory D11. Color format ini juga penting karena saat aku pakai RGB itu makin berat dan ada tulisan note-nya ya di sini ya. Kayak nggak cocok buat live streaming kayak gitu teman-teman ya. Makanya aku pilih NV12 karena nggak ada catatannya di bawah gitu ya. Color space ini aku pilih sRGB soalnya aku dulu pakai 601 itu berat banget, kerasa. Dan ya akhirnya aku pakai sRGB. Terus untuk color range-nya parsial ya, per part ya, nggak full langsung gitu ya, nggak masalah sebenarnya. Aku nggak pernah ngelihat ada permasalahan dalam live streamingku untuk masalah gambar atau apapun kalau pakai parsial pun. Terus di sini kalian bisa lihat kalau ini sebenarnya udah nggak penting sih cuy. Kalian kalau mau nyontek silahkan, recording kayak gini, stream delay kayak gini, terus automatically reconnect itu juga kayak gini. Terus networknya ini juga nggak penting sebenarnya. Source ini juga ya kayak gitulah ya. Kalian juga paham lah untuk source ini tulisannya enable browser short hardware acceleration. Jadi juga ngaruh ke browser juga. Dan aku centang di sini kalau nggak apa ya, kalau kalian ngerasa nggak enak kalau pakai ginian, kalian bisa uncentang aja. Terus hotkey-nya aku pakai ya teman-teman ya, karena aku udah nyeting juga di sini ya. Oke lah, mungkin segitu aja cuy. Kalau untuk settingannya kalian bisa lihat yang lain itu ya sebenarnya settingan OBS itu simpelnya ada di sini di settingan doang ya. Kalau di filter-filter ini semakin kalian banyak filter juga semakin berat. Terus kalau misalkan kalian banyak source juga makin berat. Terus kalian kalau semakin banyak scenes juga semakin berat teman-teman. Oke, mungkin itu doang ya buat settingan OBS yang bisa tak kasih. Semoga itu bermanfaat buat kalian. So, mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau like, share, and subscribe. Dan namaku Koko. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.